Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Baiklah, langsung aja kita bahas tentang apa itu reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Baiklah, sebelum kita memasuki materi reaksi substitusi nukleofilik, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lainnya. Reaksi substitusi adalah salah satu reaksi yang penting dalam reaksi kimia. Contoh dari reaksi substitusi adalah halogenasi. Di sini metana bereaksi dengan klorin akan menghasilkan klorometana dan menghasilkan asam klorida. Selanjutnya itu ada nukleofilik. Nukleofilik atau nukleofil, pecinta nukleus, adalah suatu spesies ion atau molekul yang menyerang suatu alkil halida dalam reaksi substitusi, sering dilambangkan dengan Nu-. Nukleofil umumnya adalah suatu basa Lewis. Kebanyakan dari nukleofil itu adalah anion, namun ada juga yang molekul polar netral. Nukleofil yang paling sering dijumpai yaitu oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Beberapa contoh dari nukleofil yaitu air, alkohol, golongan halida seperti Cl dan Br, hidroksil, alkosida, ionida, dan sianida. Berikut itu contoh-contoh yang mempunyai reaktivitas atau nukleofitasnya yang naik atau yang tinggi. Kenapa dikatakan reaktivitas atau nukleofitasnya naik? Karena kita contohkan saja di sini air dan alkohol. Mereka itu kan merupakan suatu unsur yang kurang ke elektronegatifannya. Maka semakin kurang ke elektronegatifannya, maka reaktivitas atau nukleofitasnya itu semakin naik atau semakin tinggi. Oke, setelah kita membahas nukleofilik, selanjutnya itu ada elektrofilik. Elektrofilik ini kebalikan dari nukleofilik. Elektrofilik atau elektrofil, pecinta elektron, molekul kekurangan elektron, dan beraksi dengan nukleofil. Elektrofil memiliki atom atau wilayah tertentu dari molekul yang berelektron sedikit. Wilayah tersebut disebut pusat keelektrofil. Pusat keelektrofil adalah atom yang menyandang muatan positif, misalnya atom karbon kation. Di dalam sebuah molekul netral, pusat elektrofil merupakan atom yang berelektron tak mencukupi dalam suatu gugus fungsional. Misalnya itu karbon atau atom hidrogen yang terkait dengan atom elektronegatif seperti oksigen dan nitrogen. Nah, selesai kita membahas tentang elektrofilik, selanjutnya itu ada gugus Berge. Gugus Berge atau gugus lepas ialah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam reaksi substitusi alkil halida itu disebut gugus Berge atau leaving group. Ion halida adalah gugus Berge yang baik karena ionnya itu merupakan basa yang lemah. Basa yang kuat seperti OH itu bukan gugus Berge yang baik. Oke, sekarang kita memasuki tentang reaksi substitusi nukleofilik. Apa sih reaksi substitusi nukleofilik itu? Pada kimia organik maupun
anorganik, substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofilnya itu yang kaya dengan elektron secara selektif berikatan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas atau leaving group. Di sini ada bentuk reaksi umum dari substitusi nukleofilik, bisa dilihat alkil halida berikatan dengan nukleofilik akan menghasilkan produk dan mempunyai gugus pergi. Baik, di sini saya akan memberikan dua contoh, di mana contoh yang pertama itu kloroetana berikatan dengan amonia. Amonia ini sebagai nukleofiliknya, terus akan menghasilkan produk amina dan akan menghasilkan gugus pergi yaitu Cl. Kenapa NH3 ini bisa menggantikan posisi Cl? Karena di sini pusat elektrofilnya itu terdapat pada CH2. Kenapa di CH2? Karena CH2 ini mempunyai elektron yang lebih sedikit daripada CH3 dan dia bermuatan positif. Maka CH2 ini sebagai pusat elektrofil, sedangkan Cl ini merupakan gugus pergi yang bisa digeser atau dipindahkan. Jadi terdapatlah produk CH3, CH2 dan CH3, CH2, NH3 yang bisa disebut dengan amina. Jadi contoh kedua ini juga sama. Di sini pusat elektrofilnya itu terdapat pada CH2, kemudian Br itu sebagai gugus pergi, Cn itu sebagai nukleofiliknya. Baiklah, di dalam reaksi substitusi nukleofilik itu terdapat mekanisme, dan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik itu pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik yang biasanya dikenal atau dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Substitusi nukleofilik SN2 merupakan reaksi dalam satu langkah atau satu proses, di mana serangan nukleofilik terhadap substrat bersamaan dengan proses substitusinya. Sedangkan substitusi nukleofilik SN1 adalah reaksi dengan dua tahap atau dua langkah, di mana tahap pertama itu sebagai substrat akan terurai membentuk karbokation, dan tahap kedua itu akan menghasilkan produk. Baik, di sini kita akan melihat contoh dari mekanisme substitusi nukleofilik. Di sini pertama kita membahas substitusi nukleofilik 1 atau disingkat dengan SN1. SN1 ini proses reaksinya memiliki dua tahap, di mana tahap pertama itu substratnya akan terurai dan akan membentuk karbokation, dan tahap keduanya itu baru menghasilkan produk. Di sini substrat yang akan terurai itu adalah X. Kemudian barulah membentuk karbokation. NU-nya itu masuk ke karbon, maka baru akan menghasilkan produk. Sedangkan kalau SN2 itu dia itu nukleofiliknya dengan serangan nukleofiliknya itu terhadap substrat bersamaan, sehingga proses substratnya itu langsung dan akan mendapatkan hasil produknya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi eliminasi,
di mana reaksi eliminasi ini adalah penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangkap. Jadi di sini dapat dilihat reaksi eliminasi. Contohnya itu di sini di contoh reaksi ini dia akan menyingkirkan atau menghilangkan Br. Jadi Br ini akan pergi atau pergi menjadi gugus pergi. Kemudian si H ini masuk ke C ini. Jadi terjadilah produknya seperti ini. Nah, di sini Br-nya kan udah pergi, maka akan menjadi rangkap 2. Awalnya ini reaksinya reaksi tunggal berikatan tunggal, kemudian setelah diubah maka dia akan menjadi reaksi atau berikatan. Baiklah, selanjutnya itu ada beberapa reaksi dari eliminasi. Yang pertama itu reaksi dehidrogenasi, di mana reaksi dehidrogenasi itu adalah reaksi kimia yang melibatkan penghilang hidrogen dari molekul organik. Dehidrogenasi itu merupakan reaksi penting yang mengubah alkana yang relatif inert dan nilai rendah menjadi olefin yang lebih berharga. Nah, di sini dapat kita lihat etana, hidrogen itu akan hilang, maka produknya akan menjadi etana. Nah, etana bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan etana dan hidrogennya itu menghilang. Kemudian yang kedua, reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi itu adalah reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Reaksi dehidrasi merupakan subset dari reaksi eliminasi karena gugus hidrosil atau OH- itu adalah gugus lepas yang buruk. Pemberian katalis asam Bronsted sering kali membantu protonasi gugus hidroksil menjadikan gugus lepas yang baik OH. Jadi di sini dapat dilihat contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada reaksi dehidrohalogenasi, di mana itu reaksi eliminasi di mana HX dieliminasi dari suatu alkil halida sehingga terbentuklah suatu alkena. Nah, ini dapat dilihat contohnya. Dia akan membentuk suatu alkena atau rangkap 2. Nah, setelah kita membahas beberapa reaksi eliminasi, berikutnya ini ada jenis reaksi eliminasi berdasarkan kedudukan H yang tereliminasi. Yang pertama itu ada reaksi eliminasi beta. Reaksi beta eliminasi itu merupakan reaksi eliminasi di mana unsur H yang dihilangkan terletak pada kedudukan atom karbon terhadap halogen. Yang kedua itu ada reaksi eliminasi alfa. Reaksi eliminasi alfa itu merupakan reaksi pemutus atau lepasnya unsur H dan X dari suatu alkil halida yang beredar pada posisi atom karbon alfa. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang mekanisme reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi juga mempunyai 2 mekanisme seperti substitusi nukleofil. Nah, tapi dilambangkan dengan E2 dan E1 juga, di mana reaksi eliminasi E2 itu
biasa dikenal dengan bimolekular, sedangkan reaksi eliminasi E1 atau dikenal dengan unimolekular. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang reaksi eliminasi bimolekular atau E2. Reaksi E2 merupakan reaksi eliminasi di mana tidak melewati pembentukan karbokation sebagai zat perantara, melainkan terjadinya reaksi serempak satu tahap. Di sini dapat dilihat. Jadi sini dapat dilihat mekanisme reaksi eliminasi 2 itu dia terjadi pada satu tahap, yang mana reaksinya tersebut itu dapat dilihat di sini basa membentuk ikatan dengan hidrogen. Kita lihat dari hasilnya di sini ya. Jadi setelah basa membentuk ikatan dengan hidrogen, kemudian elektron C dan H itu akan membentuk ikatan V. Jadi brom bersama sepasang elektronnya itu akan meninggalkan sigma CBr. Jadi di sini terdapatlah hasil dari produknya itu basa berbentuk ikatan dengan hidrogen bereaksi dengan membentuk ikatan V. Nah, di sini juga bisa dilihat contohnya untuk memperjelas. Contohnya itu di sini contohnya dia akan menghasilkan ikatan V dan Br bereaksi dengan OH H5C2. Baiklah, selanjutnya itu ada reaksi eliminasi unimolekular atau E1. Reaksi E1 itu merupakan reaksi eliminasi yang melalui dua tahap, di mana tahap pertama itu terjadi pemisahan gugus pergi dari substrat yang menghasilkan senyawa antara karbokationnya, dan tahap kedua itu meliputi pengeluaran proton oleh suatu basa dan pembentukan ikatan rangkap. Nah, di sini dapat dilihat mekanismenya. Nah, di sini kan terjadi dua langkah atau dua tahap. Tahap pertama itu dia melepaskan atau memisahkan unsur X. Jadi produknya itu seperti itu. X itu merupakan gugus pergi dari reaksi tersebut. Kemudian di langkah kedua itu di sini tadi kan pengertiannya pengeluaran proton oleh suatu basa. Jadi di sini masuknya unsur H, kemudian terjadilah produk atau menghasilkan produk seperti ini, cisbutana ya, cisbutana, dan Nu itu berikatan dengan H. Kemudian di sini untuk memperjelas kita lihat contoh reaksi eliminasi unimolekular atau E1. Di sini CH3 3 kali Cl berikatan dengan KOH menghasilkan CH2 rangkap 2C CH2 H2 orang KCl. Jadi di sini langkah pertamanya itu akan melepaskan Cl, maka Cl itu merupakan gugus pergi. Kemudian di tahap kedua ini menambahkan OH
di mana hanya itu H ini masuk ke pusat atom beta, kemudian terjadilah atau menghasilkanlah produk cis-butana dan berikatan dengan H2O. Oke, ini pembahasan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang menentukan reaksi eliminasi dan substitusi. Faktor-faktornya menentukannya itu yang pertama itu ada struktur substratnya, kemudian sifat pelarut, sifat nukleofil atau basah yang akan digunakan, konsentrasi nukleofil, dan yang terakhir itu suhunya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Apabila dalam video tersebut dalam penjelasan materi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.